Selamat pagi, kita bertemu dalam kelas Macroeconomics. Kali ini kita akan membahas Science of Macroeconomics. Ada beberapa hal yang akan kita bahas kali ini, yaitu apa itu macroeconomics, kemudian bagaimana ekonomis berpikir atau logikanya, market clearing, kemudian supply dan demand, kemudian flexible price lawan sticky price. Ini dua hal yang menjadi basis atau dasar pemikiran dari ekonomi makro yang akan mempengaruhi konsep-konsep setelahnya. Kemudian microeconomics dan macroeconomics, membandingkan antara mikro dan makro. Pertama, apa itu macroeconomics? Makro itu besar, jadi kita bisa bayangkan studi ekonomi makro adalah studi yang membahas ekonomi secara keseluruhan. Kita lihat secara makro, secara keseluruhan. Ada tiga hal utama yang akan dibahas di dalam macroeconomics ini, yaitu income atau pendapatan, pertumbuhan income, kemudian tingkat harga, dan yang terakhir adalah pengangguran. Nah, ini karena tiga hal ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kinerja perekonomian. Yang membahas adalah kita sebut dengan makroekonomis. Apa yang dilakukan makroekonomis, biasanya mereka akan menjelaskan sesuatu kejadian atau event atau economic events, dan kemudian akan merancang kebijakan untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang saat itu terjadi. Bagaimana caranya? Ekonomis berpikir dengan cara penyederhanaan atau membuat models. Models itu adalah penyederhanaan dari kondisi yang ada di dalam perekonomian, di dalam kenyataan, sehingga model ini akan membantu kita atau ekonomis atau siapapun untuk membuat hubungan-hubungan yang utama dari berbagai variabel dan menghindari variabel atau hal-hal yang kurang relevan atau tidak relevan, sehingga kita bisa fokus pada hal-hal yang relevan yang akan berpengaruh terhadap kondisi atau economic performance. Nah, di situ kita bedakan menjadi dua jenis variabel yang ada dalam model tadi, yaitu endogenous variable dan exogenous variable. Variabel endogenous itu itu artinya di dalam, yaitu variabel yang akan dijelaskan oleh model. Atau kita kenal dengan nama dependent variable, variabel yang dipengaruhi atau apapun, banyak sekali istilahnya. Kemudian variabel yang berikutnya adalah exogenous variable, variabel yang mempengaruhi endogenous variable, yaitu kita sebut dia exogenous karena dianggap dipengaruhi dari luar atau tidak kita tidak bahas di dalam model, atau kalau di sini istilahnya given, ya kan, atau kalau dalam persamaan kita sebut dengan independent variable. Contohnya adalah seperti ini, kita bahas market clearing, yang menjadi endogenous biasanya adalah kuantitas, exogenous adalah harga, misalkan. Ketika terjadi penurunan harga, maka demand akan naik. Ketika terjadi kenaikan harga, maka demand akan turun. Seperti itu pembahasannya. Kita lihat dalam contoh supply and demand ini terjadi market clearing, yaitu proses terjadinya penyesuaian sehingga supply dan demand menjadi equilibrium di titik merah ini, sehingga terjadi harga equilibrium dan kuantitas equilibrium. Ini market clearing. Kita lihat di supply dan demand itu bisa bergerak sepanjang kurva, istilahnya karena kita sudah belajar di mikro ya. Ketika harga turun maka demand akan naik, ketika harga naik demand akan turun. Nah, itu adalah pergerakan sepanjang kurva karena ada pergerakan variabel yang ada di dalam model. Dimana kalau ada perubahan selain perubahan harga, maka yang terjadi adalah demand-nya akan bergeser. Contohnya seperti ini. Ketika terjadi pertambahan pendapatan, maka demand akan bergeser ke kanan karena semua orang merasa lebih kaya akan belanja lebih banyak sehingga demand akan naik. Dan terjadi apa? Maka harga akan naik dan kuantitas akan naik menjadi equilibrium yang baru. Ini adalah namanya pergerakan di kurva demand. Gimana kalau dengan kurva supply misalkan? Pergerakan kurva, sepanjang kurva terjadi
Kalau ada perubahan harga, semakin tinggi harganya maka supply akan semakin besar jumlah yang ditawarkan, semakin rendah harganya maka jumlah ditawarkan akan semakin rendah. Gimana kalau terjadi perubahan selain harga di supply, misalkan harga bahan bakunya turun, misalkan ada, eee, jualan, industri tekstil, tiba-tiba bahan tekstilnya turun, sehingga apa yang terjadi? Maka supply akan bergeser ke kanan, yang terjadi adalah harga akan turun dan, eee, jumlah yang ditawarkan akan naik, equilibrium akan bergeser menjadi harga lebih rendah dan kuantitas lebih tinggi. Ini adalah pergeseran di, kurva supply. Ini yang akan dilakukan oleh makroekonomis dan eee, kita akan membahas sesuatu kejadian dengan, eee, grafik ya. eee, Dua hal yang lain yang perlu kita lihat adalah, eee, ini akan mendasari konsep yang akan dipakai dalam ekonomi makro, yaitu flexible price dan sticky price. Yang tadi kita bahas supply dan demand itu adalah, classical economist biasanya berpikir seperti itu, di mana asumsi yang dipakai adalah market itu selalu akan equilibrium. Nah, harga akan, berubah secara segera, ya kan ya. Sehingga gaji dan harga itu adalah sifatnya fleksibel, sehingga kondisi akan selalu pada titik equilibrium seperti tadi. Tapi ada juga ekonomis yang berpikir bahwa harga itu adalah sticky atau kaku, ya kan ya, karena market itu tidak selalu langsung bisa menyesuaikan, karena harga itu kadang, berubahnya secara pelan-pelan atau, kadang malah kaku ya, sticky tidak bisa berubah. Ini adalah sticky wages and sticky price. Kenapa? Misalkan gaji itu biasanya kontrak per tahun misalkan ya, atau ketika kontraknya belum habis maka gajinya akan tetap seperti itu, tidak bisa berubah. Eee, atau harga barang lain yang sudah kita kontrakkan selama sekian lama berarti harganya tidak akan berubah. Itu jadi, ada ekonomi yang berpikir sticky price. Kemudian kemudian yang terakhir adalah, perbedaan dari microeconomics dan macroeconomics. Kalau kita pelajari kemarin, microeconomics itu kaitannya dengan, rumah tangga dan perusahaan secara individu. Dan kemudian bagaimana interaksi di marketplace-nya di pasar, eee, dengan catatan apa yang terjadi adalah untuk memaksimalkan utility dengan budget constraint. Jadi, dengan adanya satu budget constraint, sumber daya yang terbatas, bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat atau kepuasan yang semaksimal mungkin. Kalau di dalam ekonomi makro, eee, kita melihat ekonomi secara keseluruhan tadi ya, dipotret dari keseluruhan. Yang terjadi adalah interaksi dari setiap individu tadi akan, eee, yang masing-masing akan berusaha untuk meningkatkan welfare mereka sendiri, interaksi yang terjadi, maka kita akan bisa melihat potret ekonomi secara keseluruhan. Nah, tapi karena masing-masing adalah individu atau terdiri dari rumah tangga dan perusahaan, maka ini akan sangat relevan atau sangat berkaitan dengan konsep mikroekonomi, sehingga biasanya di dalam makroekonomi pun akan banyak menggunakan konsep yang ada di dalam ilmu ekonomi mikro. Yang beda dalam perspektifnya, kalau mikroekonomi adalah dari sisi rumah tangga atau sisi individu perusahaan, tapi kalau dalam makroekonomi adalah perspektif dari ekonomi secara keseluruhan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua.